lihat kamu masih mau sama aku. Udah ini masih Aku tanya kamu masih mau nungguin aku. Udah ini masih tuntutan kita coba dulu kan masih ada Aku nggak nanya itu, aku nggak peduli bagaimana tuntutan, aku cuma peduli kamu masih mau sama aku. Hai Question Vibes, balik lagi masih sama gue Firas di Behind Celeb. Siang ini gue udah nyiapin lo 2 berita selebriti terpanas dan terkini. Kabar terpanas pertama datang dari Amar Zoni yang harus menelan pil pahit di tengah perjuangan hukumnya. Harapan Amar untuk segera bebas seolah pupus seketika setelah jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman 9 tahun penjara. Tapi yang justru bikin publik salah fokus adalah kehadiran sosok Dokter Camelia di persidangan. Meski sempat dikabarkan putus, Camelia tampil beda dengan balutan hijab dan hadir untuk meminta kejelasan hubungan mereka. Amar justru balik bertanya soal kesungguhan hati Camelia. Ia mengaku kalau surat putus yang diterima Camelia bukan dari dirinya, melainkan bentuk teror dari pihak yang gak suka dengan hubungan mereka. Kok janggal, kasus narkoba tapi merembet ke teror asmara. Terdakwa Muhammad Ahmad Akbar dengan pidana penjara selama 9 tahun. Amar Zoni kecewa berat. Harapannya untuk merayakan hari lebaran bersama keluarga di luar penjara pupus setelah jaksa penuntut umum alias JPU menuntut Amar dengan hukuman 9 tahun penjara. Namun yang bikin salfok publik ngaku sudah putus dan tak mau lagi dikaitkan dengan Amar, Camelia justru masih nongol di sidang Amar dengan penampilan berbeda. Camelia disebut-sebut sengaja datang ke sidang karena ingin memperjelas hubungannya dengan Amar. Namun yang lebih mengejutkan, Amarlah yang justru tiba-tiba mempertanyakan kesungguhan Camelia kepadanya. Kamu lihat kamu masih mau sama aku. Udah ini masih Aku tanya kamu masih mau nungguin aku. Udah ini masih tuntutan kita coba dulu kan masih ada Aku nggak nanya itu, aku nggak peduli bagaimana tuntutan, aku cuma peduli kamu masih mau sama aku. Kamu masih tanya bagaimana perasaan aku sama kamu. Enggak, udah ini di luar depan. Itu kan yang kamu mau kan, kamu pengen tahu kan. Sekarang seharusnya pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya. Seberapa bagaimana perasaan kamu sama aku. Iya udah pokoknya sekarang. Aku orang yang udah apa sekarang, kamu lihat aku udah dituntut. Bak drama di sinetron, Amar mengaku kalau surat putus yang diterima Camelia bukan berasal darinya, melainkan bentuk teror dari pihak yang tidak suka dengan hubungan mereka. Mendengar itu, Camelia pun terlihat lulus sambil menahan air mata di depan banyak kamera. Semua pernyataan yang aku bikin itu nggak ada pernyataan-pernyataan yang aku mengatakan kalau aku mau ngelepasin kamu. Yang bisa ngelepasin aku itu kan kamu yang di luar, bukan aku yang di dalam. Ngerti nggak? Kamu juga jangan juga kamu jadi membicarakan sesuatu hal yang dalam pikiran kamu. Bang Amar sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, ya gitu ya, mungkin dari yang meneror itu. Pokoknya intinya saya ngomong di statement gitu karena tertekan, diteror tiap hari sampai keluarga saya juga. Jadi makanya saya serahkan semua ke PH saya aja untuk menindaklanjutin itu ya. Kalau saya sih benar-benar fokus untuk ke mentalnya Bang Amar saja, mendampingi Bang Amar aja, dan mudah-mudahan nanti di 3 minggu lagi ya kita mulai sidang lagi ya, mudah-mudahan hasilnya terbaik. Namanya dakwaan, ya tuntutan itu haknya jaksa, itu tugas yang diberikan oleh negara, tapi bukanlah akhir dari perkara ini. Aneh memang, kasus peredaran narkoba yang menyeret Amar malah berbuntut teror asmara. Namun di tengah kisruh tersebut, situasi Camelia pun bakal semakin rumit lantaran Zeda Salim yang selama ini merasa difitnah Camelia berencana melaporkan ibu 1 orang anak itu ke pihak yang berwajib. Insya Allah lah dalam waktu dekat saya akan melakukan tindakan hukum pada perempuan ini supaya mulutnya tidak suka keluar-keluar fitnah. Mulutnya udah melampaui batas. Ya sempat didamaikan sama Ustadz Dery, katanya si perempuan pansus ini mau minta maaf. Ya saya tolak permintaan maafnya, karena permintaan maafnya di belakang layar. Saya tidak menerima permintaan maaf di belakang layar.
Saya hanya menerima permintaan maaf di media sosial. Pokoknya untuk hubungannya dokter, Bang Amar, untuk pengancaman-pengancaman itu jujur aku hanya mengimbau ke pihak-pihak semuanya yang lagi sekarang mungkin lagi bergesekan sama Bang Amar ataupun lagi sama-sama Bang Amar gitu kan. Mari kita jaga kondusivitas, kita jaga mudah-mudahan kita jaga mentalnya Bang Amar juga pastinya. Dan udah nggak usah ribut-ribut kemana-kemana. Ya, bergeser ke kabar lainnya nih, Occasion Vibes masih di tengah suasana Ramadan. Artis Fairuz Arafik harus menghadapi ujian berat karena sang kakak Fadia Arafik dikabarkan terseret dugaan kasus korupsi. Beruntungnya Fairuz nggak sendirian nih, sang suami Sony Septian beserta anak-anaknya menjadi garda terdepan yang siap memberikan pelukan dan dukungan terbaik untuk Fairuz. Namun seperti ada pelangi setelah badai, awan mendung perlahan pudar saat sang putra King Faas membawa kabar bahagia. Tepat di tengah perayaan ulang tahun Fairuz yang ke-40, King Faas baru aja menjadi juara. Kira-kira juara di bidang apa ya? Di tengah kekhusyuan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, artis Fairuz Arafik dihampiri ujian berat dengan kasus dugaan korupsi kakaknya Fadia Arafik. Namun Fairuz tak sendirian, ia mendapatkan dukungan dan pelukan hangat dari anak-anak dan suami Sony Septian sebagai garda terdepan kehidupannya. Saat kami temui Son 5 Family di sebuah acara, kelimanya tampil kompak dan seru saat bernyanyi di atas panggung. Ketiga anak Fairuz, King Faas, Ejas, dan Zafi tampil menggemaskan seolah ingin menghibur hati ibunya Fairuz. Jadi Masya Allah luar biasa gitu, senang aja keceriaan gitu. Karena ini kan lebih ke hiburan aja sih, keceriaan dan momen kebersamaan bersama keluarga tercinta gitu ya sayang. Bukan hanya hiburan yang menyenangkan, Fairuz pun kembali dibikin terkejut dengan hadiah spesial yang diberikan sang putra sulung King Faas. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-40 tahun, lagi-lagi bocah 13 tahun itu kembali menorehkan kebanggaan untuk maminya Fairuz. Lantas, hadiah apa yang bikin ibu 4 anak ini terharu dan bangga kepada anak-anaknya? Kewajiban orang tua gitu, pendidikan atau edukasi terhadap anak itu nggak hanya memerintah, tapi juga memahami, mempraktekkan, juga mencontohkan. Dan ini nggak hanya hafalan Quran aja, tapi adab dan akhlak. Ya, itu dia Occasion Vibes, 2 berita terpanas dan terkini yang udah gua bawain buat lo. Untuk tahu berita selebriti lainnya, tinggal pantengin aja di YouTube-nya Oke Vibes. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Gue Firas pamit, sampai berjumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.